Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan terus rindu untuk menikmati berkat kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup dari Roti Surgawi. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati dan segala pujian penuh ucapan syukur. Bapa di surga, kami mengakui bahwa kami membutuhkan Engkau dan firman-Mu setiap hari. Kami mohon agar Roh Kudus menuntun kami dalam merenungkan ayat-ayat yang akan kami pelajari. Biarlah firman-Mu menjadi seperti hujan yang menyirami tanah yang kering, menghidupkan kembali roh yang lelah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, jiwa yang haus akan kebenaran dan kerinduan akan kasih Allah adalah hal yang manusiawi. Dalam perjalanan hidup kita seringkali merasa kosong dan bahkan kehilangan arah tujuan hidup. Namun kabar baiknya adalah Allah telah menyediakan sumber kehidupan yang tidak pernah kering, yaitu firman-Nya. Melalui renungan ini kita akan menjelajahi bersama betapa berharganya firman Tuhan sebagai makanan rohani yang menghidupi dan menyegarkan jiwa kita. Mari kita membuka hati dan pikiran untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita. Mari kita baca Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudaraku, ayat ini merupakan salah satu pernyataan Yesus yang paling mendalam tentang identitasnya dan makna dari pengorbanannya. Mari kita telaah lebih lanjut untuk menyingkapkan kebenaran dari ayat ini. Yang pertama, akulah roti hidup. Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber kehidupan yang sejati dan yang abadi. Roti secara simbiolis seringkali mewakili suatu kebutuhan dasar manusia akan makanan untuk dapat bertahan hidup. Namun Yesus menegaskan bahwa Dia jauh lebih dari sekedar makanan fisik. Dia adalah makanan rohani yang memuaskan dahaga yang terdalam dalam jiwa kita akan makna dan tujuan hidup yang sejati. Kita ini sering terjebak dalam memenuhi kebutuhan fisik kita. Makanan, minuman, dan kenikmatan duniawi memang penting, namun tidak cukup untuk memuaskan dahaga dalam jiwa kita. Ada kerinduan yang lebih dalam diri manusia, yaitu kerinduan akan makna, akan tujuan, dan akan hubungan yang jauh lebih berarti. Yesus menawarkan dirinya sebagai makanan rohani. Sama seperti tubuh kita membutuhkan makanan fisik untuk dapat bertahan hidup, jiwa kita juga membutuhkan makanan rohani untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Firman Tuhan yang diwujudkan dalam diri Yesus Kristus adalah makanan rohani yang paling sempurna. Yang kedua, yang telah turun dari surga. Ungkapan ini menegaskan
keilahian dari Yesus Kristus. Dia bukan manusia biasa, tetapi juga Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus turun dari surga bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam rupa manusia untuk mengalami kehidupan manusia sepenuhnya, termasuk mengalami penderitaan dan kematian. Yesus tidak sekedar mengambil wujud manusia secara fisik, tetapi ia benar-benar menjadi manusia. Ia mengalami segala aspek kehidupan manusia, termasuk soal keterbatasan, soal kelemahan, dan juga soal penderitaan. Dengan demikian, Yesus dapat merasakan secara langsung apa yang kita rasakan. Yang ketiga, jikalau seorang makan dari roti ini. Makan dalam konteks ini bukan hanya tindakan fisik, tetapi lebih merujuk pada tindakan menerima Yesus secara penuh ke dalam hidup kita. Artinya, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan mengikuti perintah-perintah Yesus Kristus. Yang keempat, ia akan hidup selama-lamanya. Kehidupan yang diberikan oleh Yesus Kristus bukanlah sekedar kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal di surga. Dengan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita memperoleh suatu jaminan hidup yang abadi bersama dengan Allah. Yesus tidak hanya menawarkan kehidupan yang sementara di dunia ini, tetapi ia memberikan janji akan kehidupan yang kekal di surga. Apa arti kehidupan yang kekal? Kehidupan yang kekal bukanlah sekedar hidup abadi dalam arti waktu yang tidak terbatas. Ini adalah kehidupan yang berkualitas, penuh dengan sukacita, penuh kedamaian, dan kepenuhan yang hanya bisa ditemukan dalam persekutuan kita dengan Allah Bapa kita. Ini adalah kehidupan yang bebas dari dosa, bebas dari penderitaan, dan bebas dari kematian. Yang kelima, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Pernyataan ini merujuk pada kematian Yesus di kayu salib. Dagingnya yang diberikan sebagai korban merupakan lambang pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Melalui kematiannya, kita dapat dibebaskan dari kuasa dosa dan dari kuasa maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup, dimaksudkan juga untuk menegaskan bahwa ia adalah jawaban dari setiap keperluan dan persoalan manusia. Contohnya, ketika 5.000 orang berbondong-bondong mengikuti Yesus di tepi laut Tiberias dan orang-orang itu menjadi lapar, Yesus pun tahu apa yang sedang mereka butuhkan. Dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, mukjizat terjadi. Mereka dikenyangkan, dipuaskan, bahkan masih ada sisa 12 bakul penuh. Saudaraku, memang manusia membutuhkan roti, dalam hal ini makanan, untuk hidup di dunia ini. Namun jangan sampai motivasi kita mencari Tuhan hanya mengejar roti saja atau mengejar berkat-berkat jasmani saja. Lalu kita melupakan Tuhan pemberi berkat itu sendiri. Ingat, apapun yang menjadi kebutuhan kita, Yesus dapat memenuhinya. Segala persoalan hidup kita
dapat diatasi di dalam Dia. Tidak hanya persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani kita, tapi juga hal-hal yang jauh lebih utama, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang berpusat pada Kristus. Kita harus terus-menerus mengasihi sesama, melayani, dan memberitakan Injil. Dengan menerima Yesus sebagai roti hidup, kita akan menemukan kepuasan dan makna sejati dalam hidup ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Engkau telah menyatakan diri-Mu sebagai roti hidup yang telah turun dari surga. Engkaulah sumber kehidupan yang sejati, yang memberi makan bagi jiwa kami. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi, melupakan bahwa hanya Engkaulah yang dapat memuaskan dahaga rohani kami. Kami rindu untuk benar-benar memakan daging-Mu dan minum darah-Mu yang berarti menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Bantulah kami untuk memahami makna yang mendalam dari perkataan-Mu ini. Kami ingin mengalami hidup yang kekal yang Engkau janjikan. Kami ingin menjadi bagian dari tubuh-Mu yang kudus. Tuhan, bukalah mata hati kami agar kami dapat melihat betapa berharganya anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk semakin mengasihi Engkau dan mengikuti akan firman-Mu. Kami rindu untuk hidup dalam kebenaran-Mu dan menjadi saksi bagi-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, betapa luar biasanya kasih Allah yang memberikan putranya sebagai roti hidup bagi kita. Mari kita terus mempercayai janji-janjinya dan menikmati hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.